Kalau saudara bingung, kalau saudara lemah, kalau Bapak Ibu perlu kekuatan, maka bacalah firman Tuhan. Amin. Firman itu adalah sumber kekuatan kita. Bersyukur tahun ini gembala kita memberikan satu tema besar kepada kita. Ya, strong in the word. Kekuatan firman, firman yang berkuasa. Perkataan Tuhan yang bisa mengubah hidup saya dengan saudara. Jadi karena saya tahu firman itu sumber kekuatan, dalam 1 bulan ini saya bertanya kepada Tuhan. Ya, bulan kemarin maksudnya. Jadi kan ini awal bulan. 1 bulan yang lalu saya bertanya, Tuhan, ini kabar-kabar yang didengar oleh sidang jemaat itu yang tidak nyaman. Ya, dari media sosial Bapak Ibu pasti suka mendengar berita-berita yang kadang-kadang itu tidak terlalu nyaman buat kita dengar. Tapi Bapak Ibu, waktu saya berdoa, Tuhan memberikan satu kata. Nah, saya waktu mendengar kalimat itu saya simpan di hati saya. Satu kali waktu saya di Surabaya adalah seorang jemaat, dia mengucapkan kalimat di depan saya kepada seseorang. Dia bilang begini. Bahasanya Jawa agak sedikit katanya kasar ya kalau panggil kon, tapi ya memang begitu bahasanya. Terus beliau bilang gini, Kon kalau mau hidupmu adem, ayem, tentrem, bijaksana. Saudara, satu kata sampai saya sedikit menoleh. Karena kata itu sempat juga terbersit di hati saya. Waktu saya berdoa bergumul, apa ya Tuhan, kira-kira jemaat ini apa yang Tuhan mau kami lakukan? Kata bijaksana. Sama-sama dengan saya katakan bijaksana. Coba bilang kanan kiri, sing bijak. Terus bilang gini, ojo sembrono. Ya, harus bijak. Tapi Bapak Ibu, meskipun saya meng-ACC pernyataan dari anak Tuhan ini, dia bilang kalau mau adem, ayem, tentrem hidupmu, sing bijak. Tapi apa pengertian bijak? Kita adalah anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, maka kita harus menghidupi apa kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyelidiki sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita paham apa itu bijaksana. Sama-sama kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yang siap diberkati katakan amin. Saya rindu kita baca bergantian ya. Bapak Ibu, saya baca ayat yang genap 24. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil 25. Lalu nanti di ayat 27 kita baca bersama-sama ya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Siapkan hati saudara. Mulai dari ayat 24, perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa Bapak Ibu? Bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Tetapi setiap orang, ayat 26, perhatikan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang apa? Yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama-sama kita baca ayat 27, 2, 3. Kemudian
turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Siapa yang saudara kepengen hidup saudara dak sampai susah itu nelongsok sorok katanya orang Jawa. Siapa saudara yang dak mau seperti itu? Oke? Coba perhatikan ya pengajaran firman ini. Bapak Ibu, waktu saya belajar firman, saya mengerti firman Tuhan, lalu saya coba praktekkan. Meskipun jujur, saya juga tidak sempurna sekali untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Tapi saya berjuang. Ya, ketika kita diajar firman Tuhan, hormati orang tuamu. Saya, Bapak Ibu, memiliki latar belakang kehidupan yang tidak baik. Cara pandang saya terhadap seorang ibu. Jadi untuk saya bisa menerima seorang yang namanya mama, itu perjuangan berat bagi saya. Karena dari kecil saya sudah dibuang oleh ibu kandung saya. Dan ibu kandung saya memperlakukan saya dengan tidak terlalu baik. Itu menjadi sesuatu yang saya coba antara firman dan antara trauma yang saya dapatkan. Itu betul-betul seperti memproses kehidupan saya. Tapi bagaimanapun juga firman ini tetap yang kuat. Jadi waktu saya berkata, kalau saya lihat seorang ibu, rasanya tuh ada sesuatu yang mengganjal. Tapi firman bilang, hormati orang tuamu. Jadi saya kalau sadar, saya bilang, oh iya ya, saya harus sayang. Saya harus menghormati. Saya harus memperhatikan. Bapak ibu saudara sekalian, mungkin buat bapak ibu menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang gampang. Karena saudara punya figur orang tua yang baik. Tapi bagi saya itu sebuah perjuangan. Itu berjuang dengan kedagingan saya Bapak Ibu. Apalagi kalau saya ingat apa yang ibu saya lakukan pada saya. Itu bisa kadang-kadang buat saya diem, tapi diemnya itu kayak seperti aduh kenapa ya ini. Nah puji Tuhannya, sejak Tuhan itu terus menuntun saya. Firman itu memerdekakan saya. Saya mulai belajar. Ya, jadi kalau ibu-ibu mungkin lihat saya dengan mamah mertua, mamah Wijaya. Terus mungkin ibu-ibu lihat, anak mantu ere, api ere, itu perjuangan. Kenapa? Bukan karena mama mertua saya tidak baik, sangat baik. Bahkan saya bersyukur. Kalau Mama Wijaya itu bukan seorang mertua yang sabar, kemungkinan besar rumah tangga saya dengan Pak Daniel itu menjadi imbasnya. Tapi karena saya punya mertua yang baik, Papa Mama Wijaya dengan begitu tekun, telaten nasihati saya, memberikan satu wejangan-wejangan, itu membuat saya bisa berpikir. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, saudara, waktu kita itu mau hidup seturut dengan firman Tuhan, seringkali godaannya itu akeh, banyak. Tapi Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kata bijaksana, kalau kita perhatikan, bijaksana itu apa sih? Nah, Bapak Ibu, bijaksana adalah sebuah sikap yang menunjukkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, orang yang bijak adalah orang yang digambarkan seperti orang yang membangun rumah. Bangunnya itu di atas batu karang yang kokoh. Lalu Tuhan Yesus kasih penjelasan apa maksudnya, yaitu mereka-mereka yang mendengar firman dan melakukannya.
Jadi bijaksana itu artinya hidup seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur kita punya Bapak Gembala, Om Frank. Om Frank adalah seorang pengajar. Jadi khotbah-khotbah beliau, semua kegiatan kita, apalagi tahun ini ya. Wah, tahun ini tuh tahun dimana kita tuh betul-betul dikasih makanan firman yang luar biasa. Yang namanya kelas Alkitab, pendalaman Alkitab, yang namanya apa itu? Bahasa Inggrisnya journey gitu kan ya. Jadi wah, itu dicekokin, kita senang banget kita. Ya, siapa Bapak Ibu yang senang? Saudara selalu senang belajar firman. Katakan amin. Iya, bilang kanan kiri, sing seneng ngambil Alkitab. Ya, seneng dulu kalau kalau anak sekolah minggu kan, I love Bible kata gitu. Aduh, ya itulah ya, mencintai firman Tuhan, sayang ngambil firman Tuhan, sayang sama perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itulah bijak. Jadi kalau saudara bilang kita harus bijaksana, bijaksana itu bukan menutupi kesalahan kita dengan ornamen-ornamen yang kita tuh harus bijak. Jangan keluarkan uang banyak-banyak, kita harus bijak. Tapi nyatanya karena memang dia tidak mau memberi, itu salah. Bijaksana adalah di mana kita itu menjadi pelaku firman. Sama-sama dengan saya katakan begini, bijaksana. Laku no firman. Bilang kanan kiri didengerin. Ya, oke. Lalu apa dampaknya kalau kita bijak? Apa dampak kalau Bapak Ibu itu jadi bijaksana? Perhatikan ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-25 ini hasilnya, kata Tuhan, kamu dengar, kamu lakukan firman. Lalu di ayat 25 dibilang begini, kemudian turunlah hujan. Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu, gambaran kehidupan orang yang bijak. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa nanti akan ada goncangan hidup. Wah, ada sesuatu yang akan menimpa dunia ini. Tetapi orang-orang yang bijak, apa yang akan mereka alami? Dia tetap berdiri kokoh, artinya apa? Berkemenangan. Sama-sama dengan saya bilang begini, menang. Bilang kanan kiri, ojo kalah. Harus menang. Ya, jangan kalah. Jadi istri, harus jadi istri pemenang. Amin Bu. Jangan kalah. Kalau suami ibu galak, ibu gimana supaya tidak kalah? Ojo galak juga. Suami saya bilang begini, apa obatnya galak istri? Kalau istri galak itu apa? Gitu. Wah, saudara, jangan jadi istri yang galak. Ada ibu-ibu di samping kanan kiri, Bapak kalau ada wanita bilang gini, ojo galak, ojo galak. Pak, Bapak juga harus jadi pemenang. Nah kalau istri, kalau suaminya galak, saya udah ngomongnya gitu aja kan, udahlah sehari-hari bilangnya kan kayak gitu. Suami katanya galak, mungkin suaminya disiplin gitu ya. Terus kan laki-laki itu kan memang diciptakan sebagai pemimpin Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu tolong dengar baik-baik, pria itu harus jadi pemimpin. Alah kalau pemimpin lembek itu jenenge bukan pemimpin. Ibu-ibu di sini siapa kalau suaminya tegas, siapa yang senang? Katakan amin. Yuh, gak mau. Ibu mau suaminya hai gitu. Ibu mau suami ibu kalau dia enggak deh mah, enggak, saya enggak suka. Saya senang kalau suami saya enggak boleh. Kalau dia udah bilang sama anak kami, ya si Joy, enggak boleh, enggak bergeming. Bagus. Punya prinsip. Pak mau jalan kemana? Jam segini gak boleh. Masuk rumah. Bagus. Ojo jadi pria bisa diombang-ambingkan. Gak boleh Pak. Bapak harus punya prinsip. Amin. Tapi ojo galak. Ya Pak ya.
Coba ibu-ibu sekarang yang ada suami atau mungkin ada pria di samping kanan bilang, ojo galak, ojo galak. Sekali lagi, saudara mau hidup saudara diberkati Tuhan? Ayo perhatikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah tuntunan. Kalau saudara betul-betul bijaksana, maka endingnya, hasilnya saudara akan berkemenangan. Kita kalau sepertinya mau menang menghadapi karakter orang yang keras, yang kasar, yang judes atau yang galak, maka cara mengalahkannya jangan diadu dengan keras lagi. Tapi ya itu tadi, coba angkat tangan kanannya. Ayo Bapak Ibu angkat tangan kanannya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kasar, bilang begini, sabar. Sekali lagi bilang apa Bapak Ibu? Sabar. Pak, kalau istrinya cerewet, apa Pak? Bu, kalau suaminya rodok, kalau diajak ngomong, udah kita ngomong panjang lebar. Coba siapa di sini ibu-ibu kalau ke suaminya chatting, wah banyak, papa begini. Dijawabnya begini, ye. Apa Bu? Sabar. Kita punya orang tua, kita sebagai orang tua punya anak. Anak zaman sekarang itu tidak sama dengan anak zaman 15-20 tahun yang lalu. Nggak usah yang lama-lama, 15-20 tahun yang lalu aja. Itu udah beda banget. Karena anak-anak sekarang ini lebih cerdas, lebih pinter dari kita. Yang ngaku katakan amin. Iya, lebih pinter. Kenapa? Karena dari pengetahuan gadget, mereka itu udah lebih pinter. Bapak Ibu, maaf ya, semua apa yang kita pelajari 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 34, apalagi kalau 50 tahun yang lalu, itu belum tentu cocok untuk zaman sekarang. Apalagi kalau Bapak Ibu bilang gini, pengalaman nek mama, kalau membesarkan anak, kalau sepertinya kamu itu ngurus anak bayi harus begini, pakai begini. Maaf, setiap tubuh kekuatan bayi itu berbeda-beda. Bapak Ibu, kita enggak bisa. Saya dulu Bapak Ibu. Saya masih ingat di desa saya, ya, saya lahir di kota Sumedang, tapi dari kota Sumedang ke desa saya itu namanya Cimurui. Apa Bapak Ibu? Nggak ada di peta. Bapak Ibu nggak usah lihat. Cimurui itu dari Sumedang ke Cimurui, kalau sekarang sudah ada jalan sih bagus ya. Jadi 1 jam lah atau mungkin 45 menit sudah bisa ya ditempuh. Nah di desa saya dulu ada seorang ibu ngidam. Saya masih ingat. Ngidamnya Bapak Ibu tahu nggak? Makan sabun. Jadi kalau dia lihat sabun makan, maaf ya Bapak Ibu, mati nggak orang itu, sakit nggak? Enggak. Bayinya lahir sehat bayinya. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang, zaman sekarang para istri, engkau hamil dan engkau makan itu sabun, matilah kau. Beda, saya juga nggak ngerti. Loh kok bisa ya? Dia bilang gini, kalau dia lihat sabun itu saya masih ingat. Sampai kita tuh jadi omongan, pokoknya viral lah waktu itu. Jadi kalau dia lihat sabun tuh dikemut. Dan dia bilang, enak katanya. Jadi kalau mual cepet-cepet dia cari sabun dikemut. Dan dia jadi tenang. Bisa kayak gitu ya. Lebih hebat lagi teman saya seorang hamba Tuhan. Waktu dia ngidam, saudara tahu ngidamnya apa? Lihat suaminya muntah. Lu ada loh saudara. Jadi selama 9 bulan dia gak bisa tidur sama suaminya. 9 bulan dia, sampai saya bilang begini, ketika anakmu lahir doakan, jangan sampai jadi anak durhaka. Dari sejak kandungan dia sudah menolak papanya gitu ya. Waduh saudara, macam-macam. Tapi saudara, pengalaman-pengalaman yang dulu, apa hal-hal yang dulu, zaman sekarang berbeda. Udah beda. Zaman dulu mungkin sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita gunakan itu biasa-biasa saja, tidak ada dampak efeknya yang besar. Tapi zaman sekarang
rasanya zaman saya kecil batuk pilek itu bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi waktu kita di masa pandemi, batuk pilek. Saudara, saya ingat saya beli bakso, ya waktu itu antri. Jadi itu bakso yang cukup dikenal di Surabaya. Saya kepengen banget. Terus saya bilang, wah ini jam khotbah jam 8 pagi. Saya jam 7 sudah sampai. Ternyata tempat khotbahnya itu di sebelahnya ada bakso. Wih, saya bilang itu bakso terkenal. Saya bilang sama suami saya, Papa aku tak beli. Saudara tahu ada satu bapak sangat cerdik. Cerdiknya gimana? Jadi kita lagi antri tuh, lagi mau beli bakso. Dia langsung, ya semua langsung begini saudara. Karena pandemi, pointer dan dia langsung ke depan. Wah keren banget, tapi saya yang gak maulah kayak gitu ya. Jadi saudara, orang yang bijak pasti hidupnya berkemenangan. Amin. Sekarang kita lihat arti dari kata bijak. Apa itu bijak? Kita belajar sama-sama dari bahasa asli. Bahasa Gerikanya kata bijak itu ditulisnya pronimos, oke. Pronimos. Coba bilang sama Vera, pronimos, 2, 3. Bapak Ibu harus pinter ya. Gembala kita ini pengajar, jadi kita harus belajar baik-baik. Pronimos. Pronimos itu ada beberapa pengertian. Ternyata ini sudah jam 7. Jam 7:15 ya selesai ya Ren ya. Sampai lali saya. Oke. Pronimos yang pertama itu artinya adalah cerdas atau berakal sehat. Itu arti dari pronimos. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar hidup bijak, seperti apa bijak itu? Yang pertama itu harus cerdas. Nah, cerdasnya itu seperti apa? Katanya di sini berakal sehat. Bapak Ibu, cerdas berakal sehat itu jangan Bapak Ibu tafsirkan dengan pengertian kita budaya Indonesia. Mari kita lihat apa arti dari cerdas atau berakal sehat ini. Itu dijelaskan dengan begitu detail. Bapak Ibu, ternyata kata berakal sehat itu dalam pengertian untuk budaya bangsa Israel adalah sehat secara roh. Jadi buat mereka orang yang cerdas, orang yang smart adalah orang yang memiliki kerohanian yang baik. Makanya Salomo itu dikenal sebagai sumber hikmat. Jadi hikmatnya itu bagus sekali. Jadi bukan sumber, tapi Salomo itu seperti tokoh, salah satu contoh tokoh yang berhikmat gitu. Sumbernya tetap Tuhan. Nah kalau kita pelajari apa dari hikmat itu, kecerdasannya Salomo. Itu dibilang begini, orang yang takut akan Tuhan, orang yang betul-betul dia rohaninya sehat, maka dia dinilai sebagai orang-orang yang berhikmat. Cerdas, rohaninya sehat. Ayat ini proneos ya. Dalam pronimos ini Bapak Ibu itu dijelaskan juga supaya lebih gamblang seperti apa sih sehat rohaninya itu dalam Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa lihat sama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ini doa dari Hizkia, Raja Hizkia. Jadi dia divonis ya, Tuhan bicara pada seorang nabi, suruh datang sama Raja Hizkia, kasih tahu kalau dia akan meninggal dunia karena sakitnya. Nah Hizkia ini kaget. Terus dia berseru kepada Tuhan, nangis. Dia bilang, Tuhan tolong dong. Aku ini orang yang udah takut akan Engkau. Aku sudah melakukan. Jadi Hizkia ini memohon kepada Tuhan untuk perpanjangan umurnya. Nah Bapak Ibu, ketika Hizkia berdoa, dia itu menyebutkan kalimat ini. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku. Buatlah aku sehat. Ketika saya memperhatikan
perhatikan Bapak Ibu, jadi kalau kita ini cerdas di mata Tuhan, saudara mau betul-betul sehat rohaninya, maka saudara harus mendekat kepada Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, sing dekat ambi Gusti. Dekat itu sama Tuhan Yesus, bukan pendeto. Pendeto itu cuma wakil. Saudara boleh menghormati hamba-hamba Tuhan, boleh mengasihi hamba-hamba Tuhan, tapi saudara yang jenenge dekat itu harus sama Tuhan Yesus. Ya, gimana caranya? Nanti saudara dengar ceritanya Ibu Gembala kita Tena. 3 bulan dia bersekutu, Tena itu bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu dekat dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, melakukan segala sesuatu, itu betul-betul hatinya tetap terpaut dengan Tuhan. Saya dengar sedikit ceritanya dari Tena, sampai saya terharu. Tena bilang, "Ve, kamu lihat lukisan ini." Ya, saya dilihatin sebuah lukisan sama Tante Nina. Lalu saya bilang, "Wih," terus saya lihat dari dekat. Nah ini Valdi ini pasti tahu. Dekat, wih. Ternyata lukisan itu adalah puzzle dari kecil-kecil harus disusun sedemikian rupa dan itu jumlahnya itu puluhan ribu. Bapak Ibu, kecil banget. Terus saya bilang gini, "Tena, ini beli di mana?" "Kamu enggak ngerti, itu aku yang buat." Astaga, ini Tena simpan. Dan kamu tahu di belakang dari gambar itu yang kecil-kecil pasal itu ada huruf. Kata Tante Nina, ada hurufnya. Terus Tante Nina bilang begini, Tena tuh bilang gini sama saya, "Kamu tahu, Ve, waktu huruf itu aku lihat di situ huruf F. Aku lihat, oh ini F, dimasukin ke situ. Kamu ngerti itu artinya apa?" Aku bilang waktu F itu, aku bilang gini, "Franklin," katanya gitu. Jadi Tante Nina tuh, "Tuhan berkati Franklin." Tuhan ya itu suaminya kan Bapak Gembala kita. Terus saya colek, "Tena enggak ingat Vera?" "Iya aku ingat Vera Tuhan." Terus siapa lagi? Farwin, ya F semua itu. Jadi ketika muncul huruf A, bayangin. Jadi Ibu Gembala kita tuh melakukan segala semua aktivitas. Itu betul-betul Tuhan pimpin supaya semua kegiatannya itu mendatangkan kekuatan. Dia ingat apapun yang dilakukannya. Dan Tuhan mau supaya Ibu Gembala kita menjadi seorang pendoa yang kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu percayalah, kalau saudara dekat dengan Tuhan, ya, orang yang bijak itu harus dekat. Kenapa? Kalau kita dekat maka jiwa kita akan sehat. Siapa di sini yang mau sehat? Katakan amin. Nih Pak B suka bilang begini, sehat jasmani, sehat rohani. Iya. Kalau rohani Bapak Ibu sehat, nanti jasmaninya akan mengikuti. Sebenarnya saya ini baru aja kemarin saya melayani di sebuah tempat pelayanan. Saya kaget ada satu ibu, dia kesaksian. Jadi sebelum firman ada ruang kesaksian dan dia bilang begini, "Saya ini jauh-jauh datang ke sini, saya dengar Bu Vera Daniel yang khotbah. Terus saya datang ke sini." So kaget, ngapain tuh? Terus dia bilang gini, "Ibu masih kenal saya?" Saya perhatiin, waduh, tahu. Saya ingat, karena ibu ini setiap kali saya khotbah di daerah Kenjeran, dia akan berjuang untuk temui saya. Terus dia bilang, "Ibu, kalau masih ingat 6 bulan lalu saya datangi Ibu." Dan itu 6 bulan lalu, selama 6 bulan itu Bapak Ibu, setiap saya khotbah di daerah Kenjeran, dia akan berjuang untuk datang temui saya hanya untuk minta. Dia bilang, "Tumpang tangan saya Bu Vera, tumpang tangan saya pasti sembuh, saya pasti sembuh." Itu imannya. Padahal saya pernah menumpangi tangan orang sakit meninggal. Bapak Ibu tahu 6 bulan yang lalu dia bilang dia terkena kanker. Dan dia sudah kemo berkali-kali. Tapi imannya
Nah dia datang dan dia temui saya. Saudara tahu waktu menemui saya dia sempat bilang begini, Bu Vera doakan saya ini diejek banyak orang, saya ini disakiti banyak orang. Jadi akhirnya saya tidak fokus pada penyakitnya, saya fokus kepada kehidupannya karena saya punya keyakinan kalau jasmaninya mau sehat, rohaninya dulu harus dibenerin. Amin. Saya bilang, Ibu, oke, Ibu mau sehat, Ibu harus mengampuni ya. Jadi dia bilang, baik Bu Vera, dia WhatsApp itu enggak pagi, enggak siang, enggak malam, WhatsApp terus. Bu Vera tolong bantu doa saya, Bu Vera nama saya ini, Bu Vera ingat. Ya saking dia terus-terusan, akhirnya saya ingat. Jadi kemarin waktu dia bilang, Bu Vera ingat saya. Oh ya ingat banget. Wong panjenengan iki saya mau cepat-cepat pergi kemana. Lalu Bu Vera sebentar, doa dulu. Dan saudara tahu apa yang disaksikannya? Kemarin malam dia katakan dia sehat total. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tapi saya percaya kenapa ibu ini sehat. Bukan karena doa saya. Kan Bapak Ibu sudah dengar kan tadi saya tumpangi tangan ada orang sakit apa? Meninggal. Jadi bukan saya yang sembuhkan. Kenapa dia sehat? Karena dia belajar dalam 6 bulan itu setiap kali dia WhatsApp saya bilang gini. Ibu jangan lupa ampuni teman-teman ibu. Ibu harus bersyukur. Amin Bu Vera, amin. Saya mau melakukan, saya mau taat. Ketika kita belajar taat pada firman Tuhan, jiwa kita ini pasti akan menjadi sehat. Tubuh kita juga menjadi sehat. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Jiwa yang sehat berasal dari kerohanian yang sehat. Yang setuju katakan amin. Kedua, kata bijaksana yang ditulis dengan pronimos itu artinya adalah karakter yang baik. Bapak Ibu bicara karakter yang baik. Mari kita lihat sama-sama bagaimana supaya karakter kita itu baik. Saudara, karakter itu berawal dari sebuah kebiasaan. Jadi kalau Bapak Ibu membiasakan diri melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi karakter saudara. Saudara mendisiplinkan diri saudara untuk membaca firman setiap pagi, setiap hari, itu lama-lama akan menjadi karakter saudara. Kalau saudara nggak baca Alkitab tuh rasanya kok nggak nyaman, rasanya nggak enak. Nah itu jadi menjadi gaya hidup saudara. Mari sama-sama kita lihat ya dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Bicara tentang karakter, Bapak Ibu harus memperhatikan kebiasaan saudara. Perhatikan baik-baik, dibilang begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Saya selalu bilang sama teman-teman sesama ya pelayan Tuhan. Saya bilang kalau dekat sama aku cuman satu. Kalau sampai ketahuan kau selingkuh, berhadapan dengan aku. Jadi saya bilang, tidak ada catatan dalam kamus saya yang namanya tidak setia. Jadi harus setia. Kamu jangan berani-berani khotbah dan jangan berani-berani melayani di mimbar kalau kamu gak bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya suka ngobrol dengan teman-teman sesama pelayan. Dan saya bilang, ojo sampai kedengeran sama telingaku kalau sampai aku tahu ada orang-orang yang gak setia sama istri atau suaminya. Dan saya percaya Bapak Ibu perhatikan, waktu kita bergaul dengan orang yang benar, maka hidup kita pun akan jadi benar. Amin. Bu, Pak, kalau cari teman, perhatikan teman saudara. Saudara bergaul dengan orang yang suka makan, lama-lama saudara jadi suka makan, betul? Siapa orang terdekat saya? Adalah suami saya. Jadi saya dulu ya mungkin saya banyak sekali hal-hal yang tidak saya pahami. Dulu saya tidak terlalu paham tentang dunia musik. Musik, Pak Daniel seorang guru musik. Tapi guru musiknya klasik. Lah saya juga dulu sih senang musik. Tapi musik saya karena saya orang kampung, musiknya dangdut. Saya enggak ngerti klasik itu apa. Tapi ketika saya menikah dengan Pak Daniel, bertahun-tahun kami menikah, akhirnya saya ngerti. Ya, tadi malam anak saya bilang sama papanya, "Pak, main musik ini, Pak, main musik ini." Saya bangga sekali. Semua musik ya yang saya enggak ngerti, suami saya bisa mainkan. Wah, saya bilang, bagus ya, senang. Dengan siapa saudara bergaul? Makanya Bapak Ibu tolong anak-anak saudara dijaga. Waktu mereka cari jodoh,
perhatikan siapa yang akan menemani dia sepanjang hidupnya. Kalau saudara punya anak mantu, hidupnya tidak takut akan Tuhan, siap-siap. Itu akan mencemari. Makanya Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak saudara hidup takut akan Tuhan. Amin. Anak saya datang sama saya bilang begini, apa persyaratan mama kalau sepertinya ada cowok yang dekatin saya, takut akan Tuhan. Dia bilang. Kalau dulu saya bilang gini, naik dulu Gunung Sinai. 40 hari 40 malam puasa. Waduh. Lah itu saya lakukan apa? Kepada anak rohani saya. Yang tadi ini suaminya WL. Ya, itu saya punya anak rohani ya. Maaf ya Heski ya. Waktu pacaran, selama pacaran saya bilang, berani kamu pegang tangan, awas. Jadi dia pegang tangan aja enggak. Saya cukup keras, cukup tegas. Saya bilang begini, kamu hari ini enggak ngerti. Tapi nanti setelah menikah, kamu akan ngerti. Dan waktu menikah, saya tanya sama Heski sama Maria, gimana? Ya apa rasanya kalau hidup kudus dan benar? Lalu mereka bilang, puji Tuhan. Dan sampai sekarang rumah tangganya diberkati. Saudara, waktu saya dengan saudara betul-betul punya karakter yang baik, mau nurut sama lihat. Karakter yang baik dimulai dari kebiasaan yang baik. Amin. Dengan siapa saudara bergaul? Siapa orang-orang yang ada di sekitar saudara? Kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka saudara pun akan hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang paham berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, arti dari, jadi Bapak Ibu sekali lagi, karakter baik berasal dari kebiasaan baik yang dikerjakan dengan kedisiplinan. Saudara harus disiplin. Ya, saudara harus lakukan itu dengan penuh kedisiplinan. Kata dari pronimos yang terakhir adalah cerdik atau ketajaman. Ketajaman, cerdik di sini Bapak Ibu itu bicara tentang bagaimana kepekaan rohani kita. Jadi orang bijak itu dia rohaninya harus peka. Saya kasih lihat Bapak Ibu ayat yang terakhir, kita lihat dalam Ayub ya, Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Di Ayub pasal 23 ayat 10, mungkin para pemain musik bisa siap-siap ke depan. Ayub 23 ayat 10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Coba perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sering baca ayat ini, tapi saya mau jelaskan kepada saudara. Jadi orang-orang Israel Timur Tengah itu kalau bicara selalu pakai peribahasa. Jadi selalu pakai banyak perumpamaan. Saudara, pengertian dari karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Bagi tradisi orang Israel, maka ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu artinya adalah di mana orang-orang suci yang mengalami penderitaan itu akan menghasilkan kehidupan yang suci. Perhatikan, orang-orang yang takut akan Tuhan, waktu dia menghadapi penderitaan, maka dia akan mengalami kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang kudus adalah mereka yang peka. Ya, karena ada penderitaan, jadi mereka peka dengan tuntunan Tuhan. Saya ingin saudara paham dari kalimat ini. Jadi bijaksana itu Bapak Ibu, yang terakhir tuh artinya kita harus peka secara rohani, peka dengan tuntunan Tuhan. Betul-betul ngerti, oh Tuhan suruh saya begini, oh ini dari Tuhan. Nah itu harus peka. Nah bagaimana caranya supaya kita peka? Maka Ayub tuh Bapak Ibu memberikan satu pengertian dan pengertian ini ternyata membuat kita bisa sadar. Karena Ayub bilang kalau sepertinya dia diuji, dia akan timbul seperti emas. Itu menggambarkan orang-orang kudus di dalam penderitaan. Nah orang kudus yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka yang peka dengan tuntunan Tuhan. Kalau saudara kepengen, saudara ngerti
saudara sangat tajam dengan perkataan dan tuntunan Tuhan, saudara harus sabar saat Tuhan bawa kita ke lembah. Kalau saudara ada di atas, kadang-kadang kita nggak peka. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi waktu saudara ada di lembah, ketika air mata itu tercurah, ketika saudara rasa Tuhan aku udah gak kuat. Maka saya mau bilang di saat seperti itu kita bisa ngerti kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan seperti apa, maunya kayak apa. Itu waktu kita ada di lembah. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mengalami masalah, ojo bersungut. Amin. Sekali lagi, tangan kanannya diangkat. Ya. Kalau kita berhadapan dengan masalah, apa Bapak Ibu? Sabar, sabar. Kalau saudara sabar, lama-lama saudara akan tajam. Terhadap apa? Terhadap tuntunan Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu, pengalaman di masa sulit bersama Tuhan akan membawa kita lebih peka kepada tuntunan Tuhan. Saya percaya pagi ini, kalau saudara betul-betul saudara ingin hidup saudara diberkati Tuhan, Bapak Ibu marilah hidup bijaksana. Seperti apa orang-orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang benar. Saudara boleh berteman dengan siapapun. Tuhan tidak suruh saudara eksklusif dan jadi aneh. Saudara, waduh tetangga-tetanggaku ini kayaknya gak cocok deh dengan aku. Jangan juga saudara langsung pindah setelah dengar khotbah ini. Katanya Vera, wah pergaulan. Jadi kita lihat dulu dong. Bukan begitu juga. Kata bergaul itu lebih condong pada keintiman. Pergaulan ini lebih condong dengan persahabatan yang sangat erat. Dengan siapa saudara bersahabat? Tiap hari ngobrol, tiap hari cerita, tiap hari mungkin waktu saudara curhat. Nah, kepada siapa saudara curhat? Kalau saudara tanya saya, siapa sahabatnya Vera? Sahabat saya yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua adalah suami saya. Jadi saya cuma sama suami. Ya mungkin saya dekat dengan anak-anak, saya dekat dengan jemaat, saya dekat dengan teman-teman staf. Tapi yang menjadi sahabat saya, ya orang terdekat saya, yang dimana kalau saya berhadapan dengan masalah, orang pertama yang dengar adalah suami saya. Dan saya bersyukur saya punya suami takut akan Tuhan. Dia gak pernah ngajarin saya yang aneh-aneh. Dia selalu kasih masukan yang baik. Jadi Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya saudara perhatikan anak-anak saudara, keturunan saudara. Lihat dengan siapa mereka dekat. Dan kalau saudara mau bijak hari ini, saudara betul-betul ingin menjadi orang yang berkemenangan, karena orang bijak itu pasti berkemenangan. Kalau saudara mau menang atas segala masalah saudara, mari Bapak Ibu, beri waktu untuk saudara bisa tajam sama tuntunan Tuhan. Dengan cara apa? Izinkan Tuhan memproses saudara. Kalau ada masalah jangan lari dari masalah. Kalau rumah tangga saudara lagi dalam goncang, jangan bercerai. Itu bukan tuntunan Tuhan. Ada apa-apa, hadapi sesuai dengan perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ada perkara dalam bisnis saudara, jangan diselesaikan dengan cara dunia. Tipu sana, tipu sini. Lagi saudara punya ekonomi sulit, jangan pakai cara dunia. Selesaikan itu dengan cara Tuhan, makanya harus tajam. Harus betul-betul peka. Waktu saudara ada dalam masalah, belajar bersyukur. Kenapa? Kalau saudara seperti itu, maka kita akan berkemenangan. Saudara yang mau berkemenangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.